Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tri Wahyuningsih. Nah, pada video kali ini kita akan membahas analisis kompleks tentang deret Taylor, deret Maclaurin, dan deret Laurent. Nah, pada materi kali ini saya akan membagi menjadi dua bagian, di mana bagian yang pertama adalah deret Taylor dan deret Maclaurin, dan bagian yang kedua adalah deret Laurent. Nah, baiklah, langsung saja kita bahas materi bagian yang pertama, yaitu deret Taylor dan deret Maclaurin. Jadi, deret Taylor dan deret Maclaurin apabila Fz analitik di dalam lingkaran C, maka Fz dapat disajikan dalam deret Taylor atau deret Maclaurin bergantung pada pusat deretnya. Nah, kita bisa melihat dari gambar ini, di mana di gambar ini titik pusatnya itu merupakan titik dari Z0, kemudian untuk garis ini merupakan R0-nya atau jari-jari dari lingkaran C ini ke titik pusatnya, yaitu Z0. Sehingga Fz analitik di dalam C. Nah, untuk Fz ini akan analitik di dalam lingkaran C ini nantinya. Nah, jadi lingkaran C dengan pusat deret Z0. Nah, selanjutnya untuk deret Taylor. Jika Fz analitik di dalam C yang berpusat di Z0, nah, dan berjari-jari R0 seperti gambar yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi, maka untuk setiap titik Z di dalam C berlaku Fz sama dengan sigma AN dalam kurung Z dikurang Z0 pangkat N, di mana N ini sama dengan 0 sampai tak hingga. Nah, di mana untuk AN ini sendiri, koefisiennya itu, atau AN ini memiliki rumus F pangkat N dikali Z0 per N faktorial. Nah, untuk N ini nilainya itu dari 1, 2, 3 sampai tak hingga. Nah, selanjutnya untuk persamaan ini tadi, kan ini persamaan 1 nih. Nah, untuk persamaan 1 tadi nih, Fz sama dengan sigma yang ini tadi, maka persamaan itu disebut deret Taylor dari Fz di titik Z0. Nah, inilah rumus dari deret Taylor. Kemudian untuk deret Maclaurin. Nah, untuk deret Maclaurin ini, jika pada persamaan sebelumnya, nah, Z0 sama dengan 0, maka untuk setiap titik Z di dalam C berlaku Fz sama dengan sigma F pangkat N dalam kurung 0 per N faktorial, di mana Z pangkat N, di mana N di sini sama dengan 0 sampai tak hingga. Maka persamaan 2 ini, nah, untuk persamaan 2 ini yaitu ini disebut dengan deret Maclaurin dari Fz. Contoh, dari deret Maclaurin ini seperti bilangan yang eksponen di sini, yaitu X pangkat Z. Di mana X pangkat Z ini langsung kita masukkan ke rumusnya saja. Di mana kan untuk N sama dengan 0 itu, untuk E pangkat Z itu kan sama dengan 1. E pangkat 0 kan 1 ditambah dengan habis itu pangkat Z ditambah 1 ditambah dengan Z pangkat 2 per 2 faktorial ditambah Z pangkat 3 per 3 faktorial ditambah sampai seterusnya. Maka didapatlah rumusnya itu sigma Z pangkat N per N faktorial, di mana N sama dengan 0 sampai tak hingga. Dengan syarat modulus dari Z itu
kecil dari tak hingga. Nah, untuk memahami lebih lanjut maksud dari deret Taylor ini, maksud dari deret Taylor dan deret Maclaurin ini, kita bisa menyelesaikan contoh soal berikut ini. Saya sudah punya contoh soal 1, di mana ini tentang deret Taylor. Nah, di sini soalnya itu adalah tentukan deret Taylor untuk Fz sama dengan 1 per Z di sekitar Z0 sama dengan 1. Nah, untuk menyelesaikannya langsung kita tinggal pedomankan pada rumus deret Taylor. Nah, jadi untuk penyelesaiannya, titik singular Fz yaitu Z sama dengan 0. Dibuat lingkaran C dengan pusat Z0 sama dengan 1. Karena di sini tadi kan di soal diketahui bahwa di sekitaran Z0 sama dengan 1. Sehingga untuk Z0-nya itu sama dengan 1. Dan jari-jarinya pun 1. Sehingga C ini modulus dari Z dikurang 1 itu akan sama dengan 1. Sehingga analitik di dalam C. Nah, selanjutnya kita akan turunkan untuk soalnya itu di mana Fz0 sama dengan F1. Berarti kan turunnya itu sama dengan 1. Kemudian turunan dari 1 F aksen Z di mana sama dengan negatif 1 dikali Z pangkat negatif 2. Di mana F aksen 1 untuk fungsi tadi itu akan sama dengan negatif 1. Kemudian untuk turunan kedua, ini yang tadi turunan pertama. Kemudian untuk turunan kedua, ini sama dengan 2 kali Z pangkat 3. Sehingga diperolehlah turunan kedua itu sama dengan 2. Kemudian untuk turunan ketiganya itu diperolehlah negatif 6 dikali Z pangkat 4. Sehingga diperolehlah turunan ketiganya itu negatif 6. Nah, menggunakan persamaan 1 seperti yang sebelumnya tadi, yaitu persamaan 1 yang ini tadi, maka diperolehlah deret Taylornya itu Fz sama dengan 1 dikurang dalam kurung Z dikurang 1 ditambah Z kurang 1 pangkat 2 ditambah sampai seterusnya, di mana diperolehlah modulus dari Z dikurang 1 itu akan sama dengan 1. Kemudian untuk contoh soal deret, nah yang tadi itu merupakan contoh soal dari deret Taylor. Selanjutnya kita akan bahas tentang contoh soal dari deret Maclaurin, di mana di sini sudah ada soalnya, yaitu nyatakan fungsi fx sama dengan sin hz dalam bentuk deret Maclaurin. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jadi kita turunkan terlebih dahulu, di mana turunan fz tadi kan untuk fz-nya itu, untuk fungsinya itu berarti sin hz sama dengan f0 sama dengan sin hz sama dengan 0. Untuk z-nya sama dengan 0 kan. Kemudian untuk turunan pertamanya berarti sama dengan turunan dari sin itu kan cos, sehingga sama dengan cos hz, di mana diperolehlah turunan pertamanya itu cos h dalam kurung 0, di mana sama dengan 1. Jadi kan cos 0 itu kan hasilnya 1. Nah, selanjutnya untuk f aksen z sin hz F aksen Z dalam kurung 0, di mana sin H dalam kurung 0 itu sama dengan 0. Nah, jadi diperolehlah untuk Fz sama dengan sigma F pangkat N dalam kurung dikali 0 per N faktorial dikali Z pangkat N, di mana N sama dengan 0 sampai tak hingga. Nah, sama dengan
kita tinggal masukkan untuk dari N sama dengan 0, kemudian, nah ini untuk N sama dengan 0. Nah, untuk N sama dengan 0, kemudian untuk N sama dengan 1, kemudian untuk N sama dengan 2, kemudian untuk N sama dengan 3, sampai untuk N sampai tak hingga. Nah, sehingga diperolehlah di sini sama dengan 0 ditambah Z ditambah 0 dikali Z pangkat 2 per 2. Ini merupakan turunan dari 1 ditambah dengan 0 dikali Z pangkat 3 per 6 ditambah 0 dikali Z pangkat 4 per 24 ditambah sampai tak hingga. Karena di sini kan tadi sigmanya itu dari N sama dengan 0 sampai tak hingga. Sehingga di sini itu dia sampai tak hingga gitu kan. Jadi dia tuh tidak ada batas, dia sampai tak hingga. Sehingga diperolehlah sama dengan Z ditambah Z pangkat 3 per 6 ditambah sampai tak hingga. Sehingga diperolehlah fungsi dari X tadi, yaitu untuk sin HZ-nya itu adalah FZ sama dengan sigma dari Z pangkat 2N ditambah 1 per 2N ditambah 1, di mana N sama dengan 0 sampai tak hingga. Nah, inilah tadi fungsi dari fx sama dengan sin HZ dalam bentuk deret Maclaurin. Nah, itulah tentang deret Taylor dan deret Maclaurin. Kemudian untuk materi bagian yang kedua yaitu deret Laurent. Nah, di mana deret Laurent ini apabila Fz tidak analitik di Z0 tetapi Fz analitik untuk setiap Z di dalam anulus R2 kecil dari modulus dari Z dikurang Z0 kecil dari R1. Maka Fz dapat diekspansikan dalam deret Laurent. Nah, untuk lebih memahami maksud dari deret Laurent ini, saya akan berikan contoh soal di mana di sini soalnya itu adalah tentukan deret Laurent dari Fz sama dengan 1 per Z dikurang 1 dikali dengan Z dikurang 2. Nah, langsung saja kita selesaikan, dimana untuk penyelesaiannya ini kan tadi Fz sama dengan 1 per Z dikurang 1 dikali Z dikurang 2. Nah, hal ini kita pecahkan atau kita pisahkan. Jadi diperolehlah negatif 1 per Z dikurang 1 ditambah 1 per Z dikurang 2. Nah, dari situ kita terlihatlah bahwa titik singular Fz yaitu Z sama dengan 1 dan Z sama dengan 2. Kemudian dibuatlah anulusnya yang tadi yaitu R1 kecil dari modulus dari Z dikurang Z0 kecil dari R1, sehingga dibuatlah anulusnya 1 kecil dari modulus dari Z kecil dari 2. Sehingga dapat diperoleh deret Laurent untuk 1 kecil dari modulus Z2 dan kecil dari 2 dan modulus Z besar dari 2. Nah, berarti kan terbagi menjadi 2 bagian nih, dimana kan 1 kecil dari modulus Z kecil dari 2 dan modulus Z besar dari 2. Nah, langsung saja kita bahas pada bagian yang pertama, yaitu deret Laurent untuk 1 kecil dari modulus Z, sedangkan 2 itu besar dari modulus Z. Nah, sehingga Fz analitik untuk 1 kecil dari modulus Z kecil dari 2. Nah, kan tadi Fz-nya itu sama dengan negatif 1 per dalam kurung Z dikurang 1 ditambah 1 per Z dikurang 2. Nah, ini tadi kan Fz-nya. Sehingga
tinggal kita masukkan ke rumus, diperolehlah negatif 1 per Z dikurang 1 sama dengan negatif 1 per Z dalam kurung 1 per 1 dikurang 1 per 2 sama dengan negatif 1 per Z, di mana sigma 1 per Z pangkat N, di mana N sama dengan 0 sampai tak hingga. Di mana modulus dari 1 per Z itu kecil dari 1. Sehingga diperolehlah untuk sigmanya itu negatif sigma 1 per Z pangkat N ditambah 1, di mana N sama dengan 0 sampai tak hingga. Mana 1 kecil dari modulus Z1. Kemudian dilakukan dengan hal yang sama untuk 1 per Z dikurang Z2, diperolehlah hasilnya itu negatif sigma Z pangkat N per 2 pangkat N ditambah 1, di mana N sama dengan 0 sampai tak hingga, di mana untuk modulus Z-nya itu kecil dari 2. Nah, jadi untuk FZ seperti yang tadi, yaitu untuk FZ-nya ini yang rumus yang tadi, yaitu negatif 1 per Z dikurang 1 ditambah 1 per Z dikurang 2, didapatlah negatif sigma 1 per Z pangkat N ditambah 1, di mana N sama dengan 0 sampai tak hingga, dikurang dengan sigma Z pangkat N per 2 pangkat N ditambah 1, di mana N sama dengan 0 sampai tak hingga. Dengan batas yang deret Laurent tadi, yaitu 1 kecil dari modulus Z kecil dari 2. Nah, inilah deret rumus dari deret Laurentnya. Kemudian untuk deret Laurent untuk modulus Z besar dari 2. FZ analitik untuk modulus Z besar dari 2. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus seperti yang tadi, di mana FZ tadi kan sudah diketahui. Tinggal kita masukkan rumus. Nah, untuk rumusnya itu juga sama aja ya, cuman bedanya itu pada batasnya saja. Sehingga di sini juga hasilnya juga diperoleh berbeda, di mana hasilnya di sini diperoleh negatif sigma 1 per Z pangkat N ditambah 1, di mana N sama dengan 0 sampai tak hingga, di mana untuk modulus Z-nya itu besar dari 1. Kemudian untuk 1 per Z dikurang 2 itu diperolehlah hasilnya negatif sigma 2 pangkat N per Z pangkat N ditambah 1, di mana N sama dengan 0 sampai tak hingga, di mana modulus Z-nya itu besar dari 2. Jadi diperolehlah, tinggal kita substitusikan ke rumusnya saja. Sehingga diperolehlah deret Laurentnya itu negatif sigma 1 per Z pangkat N ditambah 1, di mana N sama dengan 0 sampai tak hingga, dikurang dengan sigma Z pangkat N per Z pangkat N ditambah 1, di mana N sama dengan 0 sampai tak hingga, di mana untuk deret Laurentnya itu yaitu untuk modulus Z besar dari 2. Nah, itulah tadi tentang deret Laurent. Semoga dapat dipahami dengan mudah. Nah, itulah tadi yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.